hingga akhir zaman, dan mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikutnya Nabi Muhammad Amin. sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari Amin. sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari pertemuan terakhir sebelum insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Kamis insya Allah udah masuk Ramadan. Kalau menurut hitung-hitungan ya. Kalau menurut berita, kabar berita sih tidak ada perbedaan di berbagai ormas Islam tentang perkiraan awal Ramadan. Nah, biasanya kalau awalnya bareng, nah di ujungnya tuh yang suka agak-agak beda-beda dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti ada kesesuaian atau persesuaian dari masing-masing ormas, jadi kita bisa sama-sama bareng-bareng baik Ramadannya maupun waktu dimulai atau maupun nanti selesainya insyaallah. Baik, berkenaan dengan hiburan-hiburan ya, masih di dalam bagian dari hiburan yang dibawa oleh Ramadan, kita bisa melihat ayat 185 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa selama 1 bulan penuh itu, bulan Ramadan itu, dia itu memiliki kemuliaan, keistimewaan, keberkahan yang sangat banyak. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, disebutnya di dalam ayat ini adalah bulan Ramadan. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, disebutkannya Al-Qur'an diturunkan fi lailatul qadar, di dalam malam Al-Qadar. Jadi bukan di keseluruhan Ramadan. Nah, kenapa di dalam ayat ini disebutkan Syahrul Ramadan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menurut para mufassir itu karena pemaknaan diturunkannya Al-Qur'an itu dalam 2 hal. Pertama, diturunkannya Al-Qur'an secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu tidak ada yang bilang turunnya di dalam Lailatul Qadar itu adalah yang seperti itu. Jadi 1 malam itu turun semua itu. Satu Quran secara utuh itu turun ke langit dunia dari Lauh Mahfuz. Kemudian ada lagi yang menafsirkan bahwa turunnya Al-Qur'an yang pertama, jadi Iqra-nya itu tuh dibacakan kepada Nabi SAW, Iqra-nya itu seperti itu turunnya di dalam Lailatul Qadar. Nah, tapi bagaimanapun pemaknaannya, yang jelas di dalam ayat ini disebutkan Syahrul Ramadan. Jadi di secara umum digeneralisir. Nah, secara umum 1 bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, kalau paham saya sih bisa aja di tahun-tahun berikutnya turun di tanggal atau di hari yang berbeda dalam bulan Ramadan, akan tetapi banyak di antara ayat-ayat tersebut yang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau secara keseluruhan Allah sudah menyebutkan bahwa ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka sebulan itu memiliki kemuliaan. Ya, sama seperti kita udah kita ketahui dari berbagai macam guru, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang membawa kemuliaan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya, siapapun atau apapun gitu kan. Kertas, tapi begitu dia ditulisin ayat Al-Qur'an, jadi mulia dia. Kertas yang tadinya cuma kertas biasa, tapi begitu isinya ada ayat-ayat Al-Qur'an, dia kita pegang gitu kan, dijunjung,
ditempatkan di tempat yang baik, nggak diinjak-injak. Yang injak-injak itu bisa masuk penjara kalau di sini. Kalau yang bakar gitu, yang bakar-bakar Al-Quran itu, nah itu dia belum tahu aja. Kan udah sering kita dengar tuh ceritanya, begitu bakar Al-Quran, gak lama kecelakaan. Bakar Al-Quran, dia malah kebakar sendiri. Gitu. Matinya dalam kecelakaan, dia mati dalam keadaan terbakar. Itu kita udah pernah lihat itu, apa beritanya ada. Dan itu bukan sesuatu yang tersembunyi di zaman modern sekarang ini. Beritanya bisa cepet datang ke kita, dia melakukannya kapan, terus terkena kecelakaannya kapan, yaitu tahuan. Ada yang menghina-hina ayat Al-Quran, tapi makin lama dipelajari makin lah, kok yang saya hina-hina kok ternyata mulia gitu kan, masuk Islam. Itu benar-benar karena kemuliaan. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang kuat gitu kan, para hafiz yang menjaga Al-Quran itu di dalam dada-dada mereka punya kedudukan yang luar biasa, bahkan nanti katanya di akhirat akan membawa syafaat buat orang tuanya, dikasih mahkota segala macam. Itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang lumrah, maksudnya wajar gitu, seperti itu. Sesuatu yang mulia, nah yang lain yang berinteraksi dengan dia akan ikut mendapatkan kemuliaannya. Kalau yang di dalam yang kita kenal pembahasannya sehari-hari kan, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, seenggak-enggaknya kita akan mendapatkan harumnya kan, ya itu yang seperti itu. Ada banyak gitu. Nah, yang sekarang dapat kemuliaannya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Nah, berkahnya buat kita itu, kalau kita sampai berada di dalam bulan Ramadan itu kebagian juga kita, kecepretan juga kita. Kemuliaan bulan Ramadan diantaranya adalah kemuliaan yang didapat dari turunnya Al-Quran pada bulan itu. Kita kecepretan juga. Begitu kita ketemu Ramadan, nah kecepretan juga, janji-janji Allah kan banyak. Setan-setan dibelenggu tuh kan, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Di dalam pemahamannya banyak guru atau ustadz yang mengatakan ini kesempatan berbuat baik, beramal soleh itu luar biasa banyaknya. Itu kan sampai kadang-kadang kita mikir begitu banyak, tapi kita nggak bisa semuanya, nggak bisa memanfaatkan semuanya gitu karena keterbatasan kita masing-masing. Ya, itu adalah salah satu dari kemuliaan bulan Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan itu kemudian di dalam ayat yang tadi itu kita lihat tuh apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan Ramadan itu di awal ayatnya disebutkan Allah itu memberikan memberikan kemuliaan karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Kemudian ada gitu kemuliaan yang juga diberikan kepada manusia, diantaranya adalah dengan perintah berpuasa. Apa itu kan kewajiban kan berat, Pak. Kewajiban ke sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah suatu kemuliaan. Kan di awal-awal yang lalu kan kita udah sebutkan bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman, istimewa, bukan orang lain. Ya Yohanes, enggak. Wahai manusia, enggak. Bukan. Wahai laki-laki, enggak. Wahai perempuan, enggak. Bukan begitu yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diwajibkan, yang dipanggil untuk melaksanakan kewajiban berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah yang istimewa. Gitu. Kalau orang yang beriman udah pasti istimewa. Kenapa? Karena dengan keimanannya itu maka amal solehnya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya. Kalau nggak pakai modal itu ya nggak diterima.
orang yang tidak beriman nih ikut-ikutan puasa, iya udah dianggap angin lalu gitu, nggak ada artinya gitu. Dicatat, tapi apa nanti akan dapat balasan? Ya enggak, itu. Makanya istimewa. Jadi bulannya istimewa karena adanya Al-Quran yang turun pada bulan itu. Nah, keistimewaan itu dicepretin. Nah, kita kebagian cepretannya diantaranya dengan diperintahkan kita untuk berpuasa. Makanya di dalam ayatnya dibilang faman syahida minkum syahra falyasum, kalau kita ketemu masuki bulan Ramadan itu puasalah gitu. Jadi bahasanya seperti itu, falyasum itu udah puasa gitu kan, nggak usah ragu-ragu lagi, udah puasa. Begitu kita masuk dalam bulan Ramadan, udah menyatakan ada yang melihat hilal, diakui, udah puasa. Ya kalau soal melihat hilal sih tiap hari saya juga melihat hilal gitu, karena hilal ada di depan rumah, namanya Masjid Al-Hilal. Itu. Nah, sesudah Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, istimewa ya, kemuliaan nih. Kan orang yang berpuasa itu kan luar biasa. Balasannya itu luar biasa. Allah bilang seperti apa? As-saumuli. Puasa itu untukku. Allah yang bilang begitu. Wa ana ajiz, yang akan aku yang membalas itu ya aku langsung nanti. Allah yang akan balas. Gak usah pakai catatan-catatan malaikat, gak usah pakai pertimbangan anu ini. Allah yang langsung balas. Ya luar biasa. Kan seperti itu kan. Ya ini kan otoritas ya. Kita ngomongin otoritas gitu kan. Otoritasnya Pak RT, Pak RW itu kan terbatas. Otoritasnya lurah, camat terbatas. Yang lebih tinggi dari itu siapa? Ya ada Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Pak Bu Bupati atau Bu Wali Kota. Terus ada lagi di atasnya ada gubernur, ada presiden segala macam. Itu masing-masing punya otoritas. Ini otoritas tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan balas. Sudah nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nah, itu buat orang yang berpuasa, dan itu yang berpuasa adalah orang yang beriman. Istimewa sekali, udah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan itu punya kedudukan yang sangat istimewa. Kalau ada VIP, ada VVIP, nah ini bisa fee-nya itu berderet gitu, 26 fee-nya, nah IP. Important person gitu, sangat important personnya itu ya luar biasa. Nah, diantara keluar biasaan dari perintah berpuasanya itu adalah ya, salah satunya kalau nggak sempet atau dalam keadaan terpaksa tidak bisa melaksanakan puasanya, ya disuruh diganti di hari lain di luar Ramadan gitu, supaya tetap bisa mendapatkan sedikit banyak ininya keistimewaannya, meskipun keistimewaan dari Ramadannya sendiri udah nggak dapat, tapi masih ada sisa-sisa keistimewaan dari puasanya yang didapat. Itu bikin susah kita dong Pak. Ya enggak, dari mana itu bikin susah gitu kan. Lah orang dikasih keistimewaan kok bikin susah, dikasih kehormatan, kemuliaan kok dibikin susah. Ini mindsetnya mesti dibenerin gitu, mesti dilurusin lagi. Allah kasih kepada kita kewajiban itu bukan memberatkan. Tahu dari mana? Ya di dalam ayatnya sendiri itu udah bilang gitu kan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan-kemudahan. Makanya kewajiban yang luar biasa memuliakan kita itu berpuasa di bulan Ramadan itu kan kewajiban yang memuliakan, mengangkat derajat kita, meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan seperti itu. Bau mulut orang yang berpuasa, kan hadisnya seperti itu. Meskipun secara zohir tuh kita menciumnya juga ya kita mau begini gitu aja kan
kayaknya gimana gitu kan, luar biasa kan. Apalagi kalau malamnya sahurnya pakai yang macam-macam makanannya, begitu siang kita begitu kan, aduh, kita sendiri udah mau pingsan, merasakan ketidakenakan luar biasa itu. Akan tapi itu nilainya di sisi Allah itu jauh lebih harum dari kasturi. Itu kan luar biasa antara yang zohir dengan yang batiniahnya itu terjadi terdapat perbedaan yang luar biasa besar. Itu menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih mulia, nggak akan bisa ketangkap sama mata kita, nggak bisa ketangkap sama pemikiran kita. Makanya pemikiran kita mesti dilurusin dulu, mindsetnya tuh mesti dilurusin. Kewajiban bukan untuk memberatkan, justru ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari mengangkat derajat kita, diberikan untuk kemudahan-kemudahan. Makanya yang berat-berat karena sakit atau dalam perjalanan, udah jangan puasa dulu sekarang gitu kan, nanti aja kalau udah di bulan lain, karena sekarang di dalam keadaan sakit misalnya. Itu kemudahan dari Allah, tapi ya beneran dibayar gitu di bulan lain. Jangan jangan jadi jangan jadi uh, oh gampang, sama Allah gampang itu bisa diatur, enggak. Bukan begitu maksudnya. Itu adalah memberikan kesempatan buat kita menjadi makhluk Allah yang mulia, yang semulia-mulianya kan, karena kedudukan manusia itu sebenarnya rentan gitu. Rentan. eh, khalaqna fi ahsani takwim itu pada awalnya, tapi kan bisa dia summa radadnahu asfala safil itu kalau memang dia tergelincir jatuh, terus sengaja dia menyelamkan diri ke dalam kekotoran, masuk dia asfala safilin, udah di aspal di bawahnya lagi gitu kan. Bisa jadi lebih sesat, balhum adol, jadi lebih sesat daripada hewan ternak. eh, itu luar biasa. Makanya supaya kita itu tetap berada di dalam kedudukan yang mulia, ini dikasih oleh Allah tuh jalan-jalannya, cara-caranya, kiat-kiatnya. Nah, kalau orang bilang sekarang bilang kiat-kiatnya menjadi orang yang mulia, diantaranya itu begitu ketemu Ramadan, puasanya dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh harapan. Ya, kenapa? Karena kita tahu ini Allah kasih buat memuliakan kita, bukan buat kesenangannya Allah. Mungkin kalau kita emang kadang suka begitu kan, seneng melihat orang susah gitu kan. Ya ada yang mestinya gampang gitu kan, kita suruh puter-puter dulu, sono sono ke sono. Ntar ujung-ujungnya ya sama kita juga gitu kan. Ini nggak benar gitu. Allah nggak begitu. Allah seneng gitu kalau hambanya itu menjadi mulia gitu kan. Makanya dikasih nih. Ini jalannya, ini caranya, ini kiatnya gitu. Pakai gitu, jalankan. Itu ditempuh yang seperti itu. Nanti jadi mulia. Luar biasa itu kan. Nah, ini dikasihnya sebulan penuh. Syahrul Ramadan. 1 bulan, luar biasa. Makanya ketika datang bulan Ramadan, diperintahkan oleh Nabi untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraannya. Salah satu diantaranya kayak karena itu gitu. Karena kalau kita udah tahu kita mau naik kelas, gimana sih rasanya? Kalau kita tahu kita mau dapat, kami ini misalnya dapat bonus gitu kan, 5 kali gaji gitu kan, 5 kali tekompe, bukan 5 kali pokok gitu kan, 5 kali tekompe, iya luar biasa, senang itu luar biasa gitu. Nah ini yang Allah akan berikan itu adalah kemuliaan kita gitu kan, dunia dan akhirat. Dan itu yang memberikan langsung nanti adalah Allah Subhanahu wa taala yang kasih, bukan orang lain, bukan malaikat, bukannya nabi, bukan, Allah langsung yang kasih. Itu menunjukkan betapa kemuliaan orang-orang yang berpuasa itu sangatlah tinggi. Makanya ketika kita memiliki kesempatan nih untuk menjadi orang yang mulia, untuk mendapatkan berbagai macam kehormatan, berbagai macam keuntungan, itu ya pakai, jalani, laksanakan kiat-kiatnya. Kan
akan percuma kalau ada kiat-kiat tapi kita nggak jalanin. Kiat-kiat mendapatkan ikan yang besar ketika mengail di laut. Kan? Pertama, cari kailnya yang panjang. Kedua, cari umpannya yang besar. Kita umpannya buat apa? Mancing di laut, umpannya cacing. Ya, kagak main. Itu. Jadi mesti disesuaikan gitu. Kalau mau dapat besar, ya usaha kita juga diperbesar. Kalau orang sono orang barat bilangnya apa? No pain no gain. Tak ada hasil yang didapat kalau kita tidak berupaya keras gitu. Ya, itu ininya apa? Bagian dari kiat-kiatnya seperti itu. Puasa juga seperti itu. Ya, yang namanya puasa, lapar pasti, haus pasti gitu kan, karena kita diperintahkan untuk menahan diri, jangan makan, jangan minum nih selama waktu puasa. Nah, tapi kan yang lain-lainnya juga mengikuti gitu, jaga omongan gitu, jaga perkataan, jangan sampai ngomong-ngomong yang kotor, ngomong jorok, jangan berdusta gitu kan. Itu kenapa dilontarkan kiat-kiat seperti itu ya supaya ikan yang kita dapat itu gede. Itu. Ini Bapak tinggal dijalani, bukan, tinggal dijalankan. Nah, kalau dijalani mah jalan dengan sendirinya, ini dijalankan nah dengan effort, dengan usaha kita dari masing-masing tuh. Ya, kalau kita emang mau jadi manusia yang mulia, ya ini kesempatannya akan datang nih buat kita. Kalau kita mau naik pangkat dalam pengertian naik posisi kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatannya. Mau tunggu apa lagi gitu, mau tunggu kapan lagi, ini udah mau datang, tinggal dipersiapkan diri matang-matang. Jadi nanti tinggal menjalankan yang memang sudah kita nah ini nih berkaitan dengan perencanaan, karena biasanya waktu-waktu di bulan Ramadan itu rasanya itu sempit. Karena apa? Karena banyak kegiatan yang di luar Ramadan tidak kita lakukan, tapi di bulan Ramadan ada. Puasa udah pasti gitu kan. Puasanya kan bukan cuma puasa aja, maksudnya dia ada waktu buat sahurnya, ada waktu buat berbukanya. Itu kan kadang-kadang karena memindahkan waktu makan itu bikin kadang suka ribet juga itu. Time schedule kita suka bentrok gitu kan. Nah, ini mesti diperhatikan. Apalagi ada yang namanya sholat tarawih. Terus ada berbagai macam lagi ibadah-ibadah yang lainnya yang disunahkan untuk dilakukan. Itu tinggal dijalanin di program. Kalau emang programnya sudah direncanakan sekarang tapi waktu Ramadan belum bisa berjalan secara optimal, ya tinggal dilihat mana yang bisa dimodifikasi, mana yang bisa direlaksasi misalnya kalau emang terlalu ketat gitu. Atau kalau memang masih banyak sisa waktunya, ya tinggal ditambah. Itu nggak usah terlalu mikirin harus begini, harus begitu, harus begini. Yang kita jalanin ini adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan karena kita akan naik kelas, jangan kita bikin stres. Itu. Aduh, belum sempat baca Quran nih, masih banyak tugas dari bos gitu. Ya kerjain aja dulu gitu sambil bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sebenarnya saya udah niat mau baca Quran tapi ini ada tambahan tugas lagi gitu. Kerjain dulu tambahan tugas dari bos itu. Kenapa ya? Karena itu memang waktunya kita kerja, siang-siang kayak gitu, ya waktunya kita kerja gitu kan. Ya kerjain aja dulu. Nanti ya Allah akan berikan ganjarannya sendiri, kan udah niat. Udah niat kan udah dicatat pahala kebaikan. Nggak bisa gitu, ya tetap aja dicatat satu kebaikan. Itu. Makanya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu mengkhawatirkan tentang keadaan kita nanti nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Kalau udah bikin planning tapi tidak terpenuhi karena permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan pada waktunya, nggak usah khawatir. Allah Maha tahu, kan? Allah akan Maha memberi. Kalau ditutup satu jalan kita nggak bisa nih tilawah sekarang, ntar akan dikasih ada kesempatan lainnya. Itu di ujung-ujungnya wah nggak bisa selesai 3 kali hatam gitu. Ya insya Allah selesai dua kali hatam. 2 kali lebih lah misalnya. Itu kan udah
jauh lebih baik daripada yang selama ini misalnya kita nggak hatam-hatam gitu misalnya. Itu udah jauh lebih baik. Nah, ini insya Allah akan menjadi titik awal gitu. Dari kedepannya kita akan memperbaiki diri kita ngeliat, wah Ramadan kemarin ternyata bisa ya gitu kan. Bulan-bulan berikutnya ya insya Allah bisa lah dilanjutkan gitu. Nggak bisa 2 kali di dalam sebulan ya paling nggak 1 kali sebulan. Itu sesuatu yang apa peningkatan di dalam kehidupan beragama kita itu udah luar biasa. Insya Allah itu adalah bagian dari hiburan kita selama Ramadan ini. Makanya sambut kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh harapan, penuh dengan cita-cita yang baik yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya sesudah Ramadan. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambah motivasi, penambah semangat kita supaya kita menghadapi Ramadan yang fokus gitu, bukan fokus ke sesudah Ramadannya gitu kan. Lebaran misalnya itu kan sesudah Ramadan gitu kan ya. Sekarang kita fokus ke Ramadan dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon petunjuk pada Allah supaya Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan di dalam rencana-rencana kebaikan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita lihat-lihat lagi kalau memang keluangan waktunya sama seperti yang sekarang ya kita bisa lanjutkan pertemuan di Senin Kamis sesudah zuhur ini. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di ruang virtual pada waktu bulan Ramadan insya Allah. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati dan rahmat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kafaratul majelis sebagai penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.